Di sini tempat saya belajar. Dan di sini tempat saya mengajar. Saya Rahmat Kurniawan SPD, Guru Teknik Komputer dan Jaringan. Mari ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kurniawan SPD, nomor peserta 2019-0130-8560, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 akan melaksanakan mungkin video pembelajaran. Yang ini formulir pendaftaran uji kompetensi dan ini ya surat keterangan bebas studi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya, jadi syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat berkunjung ke sekolah untuk menerima materi di mata pelajaran DPK 01 TKJ yaitu sistem komputer. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu tentang gerbang logika seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, tetapi sebelum itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kelas kita agar kita semakin siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Persilakan kepada ketua kelas. Latihan siap. Seluruhnya duduk siap. Gerak. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa sebelum belajar. Sebelum memulai mata pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beristirahat. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih ketua kelas telah mempersiapkan kelas kita hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan absensi. Tolong yang disebut namanya menyambut ya. Saya mulai. Adelia, Hadir Pak. Akbar Tanjung, ya, Fitri, Hadir Pak. Makfira Sairin, sakit ya. Makfira Ramadhani Makmur, Hadir Pak. Mudrika, Hadir Pak. Gifar, Tri Rahmansyah, Fika, Hadir Pak. Wafika. Hadir Pak. Iya. Ada beberapa orang yang sakit dan tidak hadir tanpa keterangan. Ya. Oke, sebelum saya melanjut ke materi berikutnya, saya mau bertanya dulu atau mereview mungkin kembali materi pertemuan sebelumnya. Saya mau bertanya, apakah ada kesulitan yang kalian dapatkan pada materi sebelumnya atau tidak ada? Siap. Tidak. Semua jelas ya? Siap. Jelas. Materi di pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Mengasi sistem bilangan heksadesimal menjadi sistem bilangan yang lain. Jadi heksadesimal kita bisa ubah menjadi bilangan desimal, kita bisa ubah menjadi bintang, kemudian kita bisa ubah menjadi oktav. Nah, saya butuh satu orang yang mungkin bisa menjelaskan apa itu sistem bilangan heksadesimal. Ada yang bisa? Ya, silakan ada. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem yang berbasis 16 di mana terdiri dari 15 digit angka telur. Oke, beri aplaus untuk ada. Jadi sangat benar yang dikatakan oleh Adel bahwasanya untuk sistem bilangan heksadesimal itu adalah sebuah sistem bilangan yang berbasis 16. Kenapa dikatakan basis 16? Karena dia terdiri dari 16 digit angka dan huruf. Khusus heksadesimal dia menggunakan huruf juga. Ya, kalau angka itu mulai dari 0 sampai 9. Kalau huruf dia mulai A sampai E. A adalah 10. B adalah 11. C adalah 12. D adalah 13. E adalah 14. F adalah 15.
ingat materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang sistem bilangan heksadesimal. Kemudian untuk materi kita hari ini tentunya ada sangkut pautnya dengan pembelajaran kita sebelumnya, utamanya pada sistem bilangan biner. Kenapa? Karena gerbang logika itu dia menggunakan basis dari biner, yaitu angka 0 dan 1 saja. Jadi perlu kita harus ingat selalu apa yang kita pelajari yang sebelumnya dengan apa yang akan kita pelajari di selanjutnya, karena mereka ada saling berhubungan. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar juga kita harus tahu tujuan kita belajar hari ini. Ya, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi dengan benar. Ya, yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat membedakan antara gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi dengan tepat. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik kalian dapat menghubungkan gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi dengan benar. Dan yang paling terakhir, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menyeleksi gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi dengan tepat. Itu ada tujuan pembelajaran kita sekitar 4 poin. Kemudian adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada pertemuan ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model discovery learning. Jadi modelnya seperti ini, kita berkelompok. Sebentar guru akan memberikan materi, presentasi materi, ada video pembelajaran. Setelah itu kalian diberikan sebuah LKPD, kalian kerjakan, dan setelah itu juga kalian harus melakukan presentasi. Setelah presentasi tentunya ada harus proses tanya jawab juga. Kemudian materi pembelajarannya ada observasi, ada diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang akan kita lakukan sebentar ya. Jadi penilaiannya ada 3 juga. Yang pertama, penilaian sikap yang paling utama, kemudian kedua penilaian pengetahuan, dan yang paling terakhir adalah penilaian keterampilan kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerbang logika, ya, dan gerbang logika dasar. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang gerbang logika dasar? Ada yang tahu? Ya, silakan Fitri. Gerbang logika dasar merupakan gerbang yang masih asli tanpa adanya tambahan apapun. Gerbang logika adalah gerbang yang masih asli tanpa ada penambahan apapun. Oke, beri tepuk tangan. Sangat betul yang dikatakan Fitri. Gerbang logika dasar adalah gerbang yang masih berbentuk asli, belum ada penambahan apapun dari gerbang-gerbang yang lainnya. Itu saya akan pastikan dulu. Apakah kalian sudah dalam posisi kelompoknya masing-masing? Untuk kelompok 1 ada Wafika, ada Sinta Raswat, ada Ramasari, dan Diva. Yang satunya tidak hadir ya. Oke, kemudian kelompok 2 ini lengkap, saya lihat ada Rahmat, kemudian ada Vika, ada Arfa, ada Mudrika, dan Makfira. Oke, lengkap ya. Kemudian kelompok terakhir ada Adel, kemudian Fitri, Syahrul, dan Tri Rahmansyah. Kurang 1 juga ya, tidak hadir hari ini. Oke, tidak apa-apa. Tapi sebelum ke gerbang logika, ada pengertian gerbang logika dulu, atau logic gates ya. Adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengingat selalu materi bilangan biner kalian, karena gerbang logika itu menggunakan bilangan biner yang hanya mengenal 2 kode bilangan, yaitu angka 1 dan 0. Nah, untuk gerbang logika dia terdapat 2 jenis gerbang ya. Jadi gerbang logika, gerbang logika terbagi menjadi 2. Ada
gerbang logika dasar dan ada gerbang logika kombinasi. Jadi ada dua jenis gerbang yang akan kita pelajari. Ada gerbang logika dasar, ada gerbang logika kombinasi. Ya, tetapi untuk hari ini kita cukup membahas dulu gerbang logika dasar. Gerbang logika kombinasi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang dikatakan sama Fitri tadi untuk gerbang logika dasar itu adalah salah satu jenis gerbang logika yang masih merupakan gerbang asli. Ya, jadi catat baik-baik, itu merupakan gerbang asli tanpa ada tambahan apapun. Seperti yang dijelaskan sama Fitri. Ya, jadi dia bentukannya masih asli, tidak ada tambahan dari gerbang-gerbang yang lain. Nah, kemudian untuk gerbang logika dasar ini terdiri dari 3 lagi. Yang pertama ada namanya gerbang N. Ya. Yang kedua ada gerbang OR. Dan yang terakhir ada gerbang NOT. Nah, ada 3 jenis gerbang logika dasar, gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Nah, mari kita lihat dulu. Atau mungkin sampai detik ini ada pertanyaan? Siap. Mungkin ada, kita lanjut. Yang pertama, nah ini gerbang N. Saya butuh satu orang untuk bisa membacakan. Siapa? Tri, silakan. Gerbang N. Gerbang N akan berlogika 1 atau keluarannya akan berlogika 1 apabila semua masukan atau inputannya berlogika 1. Namun apabila semua atau salah satu masukannya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0. Persamaan boolean untuk gerbang N adalah Y sama dengan A titik B. Ya, A titik B. Nah, sudah disebutkan oleh Tri, gerbang N itu adalah gerbang yang akan berlogika 1 atau outputnya akan bernilai 1 apabila kedua inputannya juga bernilai 1. Jadi ingat ya, gerbang N itu harus kedua inputannya bernilai 1 baru bisa dapat output 1 atau berlogika 1. Kalau misalkan cuma salah satu yang bernilai 1, maka dia outputnya adalah 0. Karena aturan utamanya di gerbang N dia harus kedua inputannya bernilai 1 baru bisa mengeluarkan atau baru menghasilkan output yang 1. Seperti itu. Nah, untuk persamaan booleannya Y sama dengan A titik B atau A kali B. Ya. Kemudian ada gambarnya. Tolong dikenali. Ini gambar gerbang N. Bentuknya seperti itu. Kira-kira yang mana input, yang mana output? Input adalah yang A dan B. Sementara output adalah Y. Betul sekali. Kemudian kita lihat ada tabel kebenaran dari gerbang N. Ini ada inputan A 1, 2, 3, 4. Ada inputan B 4 juga. Dan ini Y adalah outputnya. Kita mulai satu persatu sesuai dengan yang dikatakan pada pengertian gerbang N. Input A ada nilai 0. Input B bernilai 0. Maka outputnya atau hasilnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena semua input bernilai 0. Ya, tidak bernilai 1 semua sehingga hasilnya 0. Kemudian yang kedua, input A 0, input B 1, hasilnya adalah 0. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, akan bernilai 1 apabila keduanya bernilai 1. Kemudian input A 1, input B-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Karena masih 1 yang bernilai 1.
Kemudian input A bernilai 1, input B bernilai 1, hasilnya adalah 1. Nah ini baru bernilai 1 karena kedua input bernilai 1. Betul sekali. Bagaimana? Jelas? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya itu tadi jenis yang pertama ya, ada namanya gerbang N. Sekarang kita lanjut yang kedua, ada lagi yang namanya gerbang OR. Gerbang OR akan dibacakan oleh Kifa. Silakan Kifa. Gerbang OR akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua input utama yang dimasukkan bernilai 1 dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Persamaan boleh untuk gerbang N adalah Y sama dengan A tambah B. Oke. Jadi yang sudah dibacakan sama Kifa itu adalah gerbang OR. Jadi gerbang OR itu berbeda dengan gerbang N. Kalau di gerbang OR, dia outputnya akan berlogika 1 atau bernilai 1 apabila semua atau salah satu inputannya itu bernilai 1. Itu bedanya dengan N. Kalau si N harus kedua inputan bernilai 1 supaya dapat output yang 1. Kalau kalau OR, dia kalau ada salah satunya sudah bisa beroutput 1. Salah satu input yang bernilai 1, maka outputnya bisa bernilai 1. Apalagi kalau keduanya itu bisa bernilai 1. Untuk gambar gerbangnya, coba diperhatikan. Jadi ini gambar gerbangnya ada sedikit perbedaan dengan gerbang N. Kalau di gerbang N yang bagian belakang itu lurus ke bawah ya. Tapi kalau gerbang OR dia agak melengkung. Sehingga kalau mungkin Anda menggambar nanti, dia akan mirip dengan bulan sabit. Ya. Ada input A, input B, dan keluarannya adalah Y. Dan ini persamaan bulannya Y sama dengan A ditambah B. Kita lihat tabel kebenarannya ada dua input A dan input B. Yang pertama, input A bernilai 0, input B bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada input yang bernilai 1. Yang kedua, input A bernilai 0, input B bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Kenapa dia bernilai 1? Karena sudah terdapat salah satu input yang bernilai 1. Nah, kalau si N kan belum bisa. Tapi kalau OR dia sudah bisa bernilai 1. Karena dia cuma butuh 1 atau kedua-dua input 1 baru bisa dapat output 1 juga. Yang ketiga, input A 1, input B 0, maka hasilnya adalah 1. Sama dengan tadi ya, cuma bedanya ini cuma dibalik. Kemudian yang terakhir, input A bernilai 1, input B bernilai 1, maka hasilnya tentu bernilai 1. Jadi sudah tahu membedakan antara N sama OR ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Semua jelas? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat! Jadi kita bisa lanjut ke gerbang yang terakhir, garis gerbang yang terakhir? Bisa? Oke, bisa ya. Ya, selanjutnya untuk jenis gerbang yang terakhir di gerbang logika dasar ada namanya gerbang NOT. Siapa yang bisa membacakan? Movika mungkin, silakan. Iya, silakan. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter, yang mana outputnya akan bernilai terbalik dengan inputannya. Persamaan kalian untuk gerbang N adalah Y sama dengan not A atau Y sama dengan A. Iya. Jadi yang dibacakan oleh Wafika tadi mengatakan bahwa gerbang NOT itu adalah gerbang pembalik atau inverter
ketika inputannya bernilai 1 maka hasilnya adalah 0. Kalau inputnya 0 maka hasilnya adalah 1. Intinya dia cuma seperti itu. Ini gerbang yang paling sederhana karena dia cuma membalikkan. Ya, beda dengan tadi. Kemudian gambarnya seperti ini, ada input A, maka di sini ada output Y. Y sama dengan A. Ya, notasinya bisa dikasih garis datar di atas ya. Ini menandakan dia not. Berarti ini dibacanya not A. A sama dengan not A. Ini kalau gerbang not ya. Gerbang not. Karena apa yang masuk itu kebalikan dari keluarannya. Jadi sangat sederhana sebenarnya gerbang not. Ada yang mau ditanyakan untuk gerbang not? Siap. Ada? Siap. Sudah jelas? Oke, kalau semua sudah jelas, berarti semua pembahasan tentang gerbang logika dasar itu sudah selesai. Saya akan memberikan satu video pembelajaran yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang gerbang logika dasar yang telah kita bahas tadi ya. Mulai dari gerbang N, gerbang O, dan gerbang N. Mohon tolong disimak dengan sebaik mungkin. Ini video pembelajarannya, saya akan play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video ini kita akan belajar tentang dasar-dasar komunikasi kita, mulai dari pengertian, jenis-jenis sistem logika, karakteristik sistem logika, serta tabel kebenaran. Langsung saja kita mulai membahas dari pengertian sistem logika. Sistem logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic merupakan komponen dasar pembentuk sistem elektronika kita yang memiliki fungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah output logik. Ya, jadi seperti itu ya video pembelajaran yang menjelaskan lebih lanjut terkait gerbang logika dasar, yaitu gerbang N, gerbang OR, dan gerbang ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah eksempel atau contoh penyelesaian sebuah soal yang akan merangkai beberapa gerbang logika dasar yang sudah kita pelajari bersama. Jadi saya ada sebuah gambar seperti ini. Menggunakan gerbang N ya, di atas sudah ditampilkan. Kemudian ada yang lain lagi menggunakan gerbang OR. Ini ada input A, input B, dan input C, dan Y sama dengan apa hasilnya. Ini contoh soalnya. Gambar gerbangnya seperti ini. Kalau dari gerbang contoh gambar di atas ada dua gerbang dasar. Yang pertama ada gerbang N dan gerbang O. Kalau kita mau menyelesaikan, otomatis kita harus menyelesaikan yang di bawah dulu ya, yang ini. Karena pasangan dari A itu tergantung dari hasil yang ada pada B dan C. Jadi harus selesaikan dulu yang B dan C. Nanti setelah habis selesai baru kita mengerjakan input A. Karena input A itu berpasangan dengan inputan dari hasil B or C. Ya, kita coba menyelesaikan tabelnya. Kita mencoba menyelesaikan satu per satu. Ingat, yang harus kita lakukan dulu, yang harus kita selesaikan yang ada pada input B dan input C. Kita OR-kan. Berarti ini dan ini. Ingat konsep OR. Kalau OR akan bernilai 1 apabila salah satu atau kedua input bernilai 1. Yang pertama, input B 0, input C 0, maka hasilnya adalah 0. Karena belum ada input yang bernilai 1. Yang kedua, 0 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Karena sudah ada salah satunya yang bernilai 1. Itu di input C. Kemudian input B 1, input C 0, maka hasilnya adalah 1. Karena di input B ada 1.
B 1, input C 1, maka hasilnya adalah 1. Karena sama-sama 1. Jadi ini sangat mudah. Ketika Anda paham dan mengerti dan selalu mengingat prinsip dari setiap gerbang logika dasar. Gimana Anda tanyakan? Nah, jadi cuma seperti itu ya cara penyelesaiannya. Ya, saya akan membagikan sebuah LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Saya akan berikan waktu sekitar 5 menit, cukup ya? 5 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Saya rasa menyelesaikan LKPD ini sangatlah mudah karena apa yang kita pelajari tadi ini yang akan kalian tuangkan dalam LKPD. Saya bagikan ini kelompok 1, silakan didiskusikan. Kemudian ini kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Ya, waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD masing-masing kelompok dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau ada hal yang tidak diketahui, tolong angkat tangan, nanti saya akan menunjuk kelompoknya untuk membimbing kalian. Ya, ingat dulu identitas paling depan karena berjuang menyelesaikan LKPD, tapi kalian harus mencantumkan nama-nama kalian. Oke, bagaimana? Semua sudah menyelesaikan LKPD-nya? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah siap presentasi? Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Siap presentasi? Oke, mantap. Kelompok 3 selesai? Siap presentasi? Oke, sudah siap presentasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Untuk penampil pertama, saya percayakan kepada kelompok 1 untuk tampil melakukan presentasi. Beri aplaus untuk ini. Silakan ya, teman-teman. Yang lain tetap tenang melihat temannya melakukan presentasi. Berikan tanggapan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Langsung saja saya perkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Wahika Nurul Ramadhani selaku moderator dan ketua kelompok di kelompok 1. Adapun Siti Hajar Aswad, Muhammad Sari Al-Nur, dan Muhammad Gifar. Ya, silakan dijelaskan. Baik, saya persilakan Hajar Aswad untuk menjelaskan. Baik, langsung saja. Jika input A bernilai 0, jika input C bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Di gerbang apa dia? Gerbang N ya. Oke, gerbang N. Jika Input input A A bernilai 0, Input C bisa ya? C bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Jika input A bernilai 1, input C bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Iya.
Selanjutnya siapa yang terakhir? Ada yang mau bertugas lebih? Rahmat Sari. Oh, iya. Silakan kepada Rahmat Sari. Silakan Rahmat. A and C bernilai 0 dan B and C bernilai 0, maka hasilnya 0. Nilai 1 bernilai 1, nilai 2 bernilai 2, maka hasilnya 1. Ini ada bernilai 1 ya. Mengapa hasilnya 1? Karena salah satunya karena keduanya memiliki angka 1. Selesai. Silakan Dari membuka. presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, bagaimana? Ada yang bertanyakan atau ada yang bertanggapi dari pengerjaan LKPD yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1? Semua jelas? Semua benar? Jadi tidak pertanyaan ya? Paham ya semuanya? Oke, kalau begitu sebelum kelompok 1 turun, mari kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Ya, silakan ditutup. Baiklah, saya tutup presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena semua kelompok sudah melakukan presentasi, selanjutnya masing-masing ketua kelompok silakan kumpul LKPD-nya di depan. Ya, atau perwakilan silakan kumpul LKPD-nya di depan meja. Ya, langsung saya kumpul. Kelompok 1 dulu mana ya? Nah, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin mari kita sama-sama menarik sebuah kesimpulan atas pembelajaran yang kita sudah lakukan hari ini. Saya minta satu orang, ada yang berani untuk menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Mbak Fira. Silakan berdiri ya. Ya, silakan. Gerbang logika dasar adalah salah satu jenis gerbang logika yang masih merupakan gerbang asli tanpa ada tambahan apapun. Ya. Jenis-jenis gerbang logika dasar terdiri dari 3, Ya. yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Adapun gerbang AND adalah gerbang yang hasilnya atau outputnya bernilai 1 apabila semua masukan atau inputannya harus berlogika 1. Ya. Sedangkan gerbang OR adalah gerbang yang hasilnya atau outputnya bernilai 1 apabila semua atau salah satu masukan atau inputannya berlogika 1. Iya. Sedangkan gerbang NOT adalah gerbang pembalik. Gerbang pembalik atau gerbang inverter ya. Oke, berapa dulu dong. Anda telah memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Jadi yang disimpulkan sama Fira sudah disampaikan semuanya, mulai dari apa itu gerbang logika, kemudian jenis-jenis gerbang logika dan penjelasan dari setiap jenis-jenis gerbang logika. Ya, seperti itu. Jadi saya berharap adik-adik sekalian mohon sampai di rumah apa materi-materi yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian pelajari lagi, kalian buka-buka buku catatannya, kalian banyak-banyak berlatih supaya nantinya pada saat ada tes, kalian bisa lebih mudah dalam mengerjakan tes tersebut. Jadi Allah bisa karena biasa. Kalau kita melakukan hal yang berulang-ulang, insya Allah akan diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal, tes dan lain-lain. Ya, jadi harapan saya seperti itu. Sampai di rumah tetap belajar, buka buku pelajarannya hari ini. Jelas? Siap. Ya, sebagai akhir dari kegiatan kita hari ini, seperti biasa, kalau saya ada salah dalam pembelajaran kita hari ini, mohon dimaafkan karena sebagai manusia biasa, saya pasti tidak luput dari kesalahan, baik itu kesalahan perkataan maupun perbuatan. Ya, jadi mohon dimaafkan ya. Ya baik, saya berikan kepada ketua kelas untuk mengakhiri kelas kita hari ini. Disilakan. Latihan siap. Gurunya duduk siap dan beri salam. Assalamualaikum
istirahat. Gerak. Ya, silakan dirapikan kursinya, sampah-sampah yang dihasilkan tempat sampah. Hati-hati di jalan. Praktik pembelajaran inovatif ini banyak memberikan pelajaran kepada kami sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Saya Rahmat Kurniawan, SPD, Guru Teknik Komputer dan Jaringan, SMK Negeri 1 Takalar. Terima kasih. These walls fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways.